Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Bambang Febriono, calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kegiatan ini untuk memenuhi tugas modul 1.1.J koneksi antar materi. Adapun alur kegiatan yang sudah kita ikuti meliputi mulai dari diri, merupakan kegiatan pembuka dari seluruh rangkaian belajar di program pendidikan guru penggerak. Kita melakukan refleksi sejauh mana kita mengenal dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Eksplorasi konsep. Kita menyimak beberapa video menarik tentang kondisi pendidikan pada zaman kolonial, perjalanan pemikiran Ki Hajar Dewantara sejak pembentukan Taman Siswa. Ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi, kita bekerja secara berkelompok untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah atau lingkungan kita berasal. Presentasi. Masuk ruang virtual untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Elaborasi. Pada ruang elaborasi, kita berjumpa dengan instruktur di ruang virtual. Pada kesempatan ini, kita berlatih membangun kerangka berpikir dan menyampaikan gagasan berdasarkan pemahaman konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi. Pada fase ini, kita diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi dan pembelajaran yang telah kita ikuti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Berpihak pada murid. Merdeka lahir dan batin. Trikon KHD. Continue. Artinya berkesinambungan secara terus-menerus. Konvergen. Artinya mengambil dari berbagai sumber, dari mana saja dan kapan saja. Konsentris. Artinya tetap berdasarkan kepribadian dan karakteristik budaya sendiri. Menuntun atau sistem Among. Pendidik seperti petani yang merawat tanaman. Dan yang terakhir adalah budi pekerti. Hal yang saya pikirkan sebelum mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Siswa diperlakukan sama di dalam kelas. Ketuntasan belajar siswa dilihat dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. Hal yang berubah dari pemikiran setelah mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa.
memberikan kesempatan siswa untuk berkembang dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran dilakukan dengan menyeluruh yang meliputi cipta, rasa, dan karsa, dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran dalam menuntun siswa. Hal yang segera saya terapkan setelah mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, bukan menuntut. Melibatkan siswa dalam kegiatan belajar melalui pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan komunikasi yang baik. Lalu merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan untuk kebutuhan belajar siswa yang beragam yang sesuai dengan zamannya. Lalu harapan saya ke depannya adalah guru dan siswa dapat berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman rasa spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.